biasa saja, nggak ada ya, khususi ya sendiri, nggak ada kawan ya. Apalagi bukan imam ya masing-masing. Saya, istri saya, ada tetangga satu di belakang badan ya, macam masing-masing barang. Aturannya kan kalau nggak ada imam ya masing-masing, nggak boleh ngimami dalam hadis. Jadi saya 2007 dapat tugas haji gratis. Nah, sebelum itu saya mendengar berita bahwa beliau gerah. Lama tidak ada komunikasi. Pas saya di sekitar Ka'bah itu tidak ada lain. Ketika selesai 7 kali itu, ini tahadus bin nikmah, hanya wajah beliau dan saya tidak bisa terbendung juga, minta kepada Allah kasih perpanjang, jangan sampai diambil duluan, kami masih membutuhkan. Nah, kemudian 2009 beliau kabundut. 2009. Nah, 2008 itu yang saya rasakan, bukan di akhirat saja dicari, di dunia saya sudah dicari oleh beliau. Di dunia saya dicari oleh beliau. Apa? Saya mendengar berita bahwa sebelum saya ketemu dengan Pak Yai Hasini, sudah ada beberapa utusan beliau ke Batam. Datanglah ke Batam, berita itu. Murid saya banyak di sana. Itu yang saya dengar. Tapi di antaranya katanya Yai Najib juga mencari, tapi belum ketemu saya. Nah, pas ada hall di Singapura, tiba-tiba ada beliau ini bersama Pak Yasin, imam khususi saya ketika saya di kampung. Nah, pada saat itu saya menjadi KUA di Batam Kota. Nah, ini cerita aja. Jadi ini keyakinan saya. Pernah saya sampaikan juga di UIN juga dulu ketika pemilihan periode kedua dari beliau, bahwa sesungguhnya bukan di akhirat saja, di dunia saya sudah membuktikan, saya dicari oleh beliau, dicari, diselamatkan, yang waktu itu mungkin lebih parah lagi daripada sekarang. Sekarang juga parah, istiqomahannya itu masih jauh dari saya bilang sama Pak Yai Has, dikir saya rok asem itu kayak orang goyang pohon asem, kemudian jatuh buahnya, kalau tak digoyang-goyang lagi nggak jatuh sama sekali. Itu rok asem bahasa Jawa Timur itu. Nah, itulah awalnya Al-Khidmah berdiri 2008 saya menjadi KUA di Batam Kota. Nah, yang tadi malam saya ceritakan bahwa di Batam Kota lah mulai berkembangnya, mulai munculnya Al-Khidmah itu. Dan pada saat itu lebih yang mengagetkan saya lagi, saya ketika berangkat ke kantor, saya nelpon Pak Yai Has ketika saya mau menikahkan anak saya Taufikur Rahman yang mau menikah. Saya bilang, kalau kebetulan ke Singapura, saya tidak berani untuk mengundang terang-terangan. Kalau kebetulan ke Singapura lewat Batam, pada hari itu saya ngasih tahu aja, Pak Has, saya mantu. Nah, ketika itu kok luar biasa, yang datang bukan beliau saja, ada Yai Munir, ada Pak Munti, Yai Najib,
Masya Allah lengkap, termasuk jamaah Singapura itu hadir pada saat itu akad nikah di Masjid Agung. Nah, dari sejak itulah Al-Khidmah di Batam ini mulai berkembang. Kemudian 2009 ini kembali kepada apa yang disampaikan oleh Pak Ketum tadi, hidayah itu datang dulu, kemudian yang menyampaikan itu ya. Ketika 2009 haul terakhir beliau akan kapundut itu wafat ya, bahasa halus. Kami dengan 9 orang ini ke Alfitro, ke dinding. Hari Minggu itu haul akbar, hari Sabtunya, hari Jumat kami berangkat. Sebelum berangkat kami ziarah ke sunan-sunan itu. Nah, yang menjadi sesuatu yang berbeda pada hari itu biasanya mubayaah itu dilaksanakan jam sebelum zuhur, sebelum zuhur. Tapi beliau ini teleponan dengan saya waktu itu saya masih posisi di Lamongan. Daunnya Pak Yehas, tapi jenengan di mana? Masih di jalan. Ini sudah tergopoh-gopoh, mendesak-desak sopir supaya cepat. Nah, akhirnya sampai di sana sudah selesai zuhur. Wah, ini hilang ini kesempatannya, pikiran saya. Tapi begitu saya sampai bersama kawan-kawan di dinding itu, saya bawa orang Pak Ketum yang mau ikut mubayaah itu. Saya lapor ke beliau, kami sudah sampai. Begitu bilang kami sudah sampai, mungkin 5 menit saat itu Yai muncul. Artinya apa? Ditunggu. Hidayah itu ditunggu, diantar oleh beliau. Tidak berniat apa istilahnya, kok segitunya, tidak mengarah kepada kultus individu, tetapi guru itu seperti itu. Nah, ini ceritanya, makanya saya dari haul pertama sampai terakhir, sampai hari ini, ketika ada momen-momen ya, beliau ini selalu saya bawa Pak Ketum. Beliau Pak Yai Yasin ya, karena inilah secara lahiriah orang yang menjadi apa, kalau bahasa apanya ya, bilang keroknya Al-Khidmah Batam Kepri. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, saya cuma cerita saja. Kemudian pada tahun 94 mundur lagi, kami pulang ke Jawa, sowan ke beliau, sebelum ke Batam juga sowan, dipesani ya nggak apa-apa, monggo khususnya 2 kali seminggu karena nggak ada imamnya. 94 kami sowan Yai, kula nyuwun pentunganipun, nyuwun doa restenipun, kepingin balik teng Jawa, jadi pegawai teng Jawa, menjadi bekerja. Apa jawaban beliau? Kula dongaaken sambil ketawa. Nah, ya, saya doakan sambil ketawa. Jadi tidak tahu didoakan seperti apa, beliau kan lebih tahu. Jadi ketika hal yang kesekian di Masjid Agung, Pak Yasin yang jawab, oh ini rupanya jawabannya, kok dulu Yai senyum sambil ya saya doakan. Artinya nggak boleh kemana-mana, di sini saja, di Batam saja gitu. Maksudnya seperti itu. Ini sekilas bagaimana perjalanan
saya dan Al-Hikmah yang ada di Batam ini, yang pertama bahwa ya kita memang tidak harus menunggu lengkap, tidak harus menunggu kaya, tidak harus menunggu gagah, tidak harus menunggu apa. Sebisanya kita mesti bergabung, kita mesti mencari rombongan, jangan sampai kita berenang sendiri ibaratnya. Ya, sudah ada kapal besar yang tersedia, kapalnya beliau, mudah-mudahan kita dibawa kepada rombongan beliau, dibawanya lagi ke rombongannya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani, dibawa lagi bernaung tahta liwa'i Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Khidmah, don't take it anywhere, but always where you are.